Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas materi tentang konsep entitas, terminologi, entity, atribut, data value, record, file. Entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contoh, entity pada rumah sakit, pasien, dokter, obat, kamar. Entity pada universitas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan buku. Setiap entity mempunyai atribut, dan atribut sendiri merupakan sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya, seorang siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tua, dan hobinya. Atribut adalah bagian dari data elemen, data field, dan data item. Ini adalah gambaran atribut. Keterangan gambar entiti mahasiswa dengan atribut. Data value merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama bisa disimpan. Data value adalah Adi, Arif, Budi, merupakan isi data dari atribut nama mahasiswa tersebut. Ini adalah gambaran atributnya. Ada nama Adi, Arif, Budi. Yang alamatnya berada Adi di Solo, Arif di Salatiga, dan Budi di Semarang. Selanjutnya yaitu record atau table, yang artinya kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang suatu dari sebuah objek, misalnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, dan IPK. Satu record terdiri dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field yang tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record. Ini adalah gambarannya. File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antar satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi dalam batasan tertentu. Set program mengelola adalah satu paket program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisiensikan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pemanjaan informasi ke dalam database. Sedangkan pengertian dari database management system adalah suatu koleksi kumpulan data yang saling berrelasi dan satu set program untuk mengakses database seperti membaca data, mengisi data, menghapus data, dan melaporkan data. Ini adalah gambarannya. Selanjutnya yaitu database digunakan untuk mengatasi masalah sebagai berikut. Redundansi data yaitu kegandaan, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user atau banyaknya pemakai. Yang selanjutnya yaitu masalah keamanan, masalah integrasi kesatuan, masalah data independence atau kebebasan data. Redundansi data jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa file bagian data yang mengalami penggandaan. Contoh, alamat dan nomor. Yaitu redundansi data. Jika file-file dan program aplikasi diciptakan oleh seorang programmer yang berbeda pada waktu yang berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data yang mengalami penggandaan pada file-file yang berbeda. Contoh, alamat dan nomor telepon dari pelanggan kita tercatat pada file deposito, juga pada file rekening koran dan file nasabah.
Penyimpanan di beberapa tempat untuk data yang sama ini disebut sebagai redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan dan juga biaya untuk mengakses jadi lebih tinggi. Inkonsistensi adalah penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file dapat mengakibatkan juga inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, bila suatu ketika pelanggan tersebut pindah ke alamat dan nomor telepon, maka seharusnya ketika file yang memuat data tersebut harus diubah atau diupdate. Bila salah satu saja dari file yang mengandung data tersebut terlewat diupdate, maka terjadilah tidak konsisten tadi. Selanjutnya, kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat, dibutuhkan untuk mencetak data siapa saja pelanggan yang berada di kode bus 50507111 padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk mengeluarkan data tersebut. Maka, kesulitan tersebut timbul, dan penyelesaian untuk itu adalah ke arah DBMS yang mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Selanjutnya, multiple user atau banyaknya pemakai. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda dan diakses oleh program yang sama tetapi berbeda orang dan waktu. Dalam rangka mempercepat semua daya guna sistem dan mendapat responsi waktu yang cepat, beberapa sistem mengizinkan banyak pemakai untuk mengupdate secara simultan. Selanjutnya yaitu masalah keamanan atau security. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalkan data mengenai gaji pegawai hanya boleh dibuka oleh bagian keuangan dan personalia. Tidak diperkenankan juga di bagian gedung membaca dan mengubahnya. Keamanan ini dapat diatur lewat program aplikasi yang dibuat oleh pemrograman dengan menggunakan password atau user level untuk setiap pengaksesan data. Selanjutnya, masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utama adalah bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis maka ada field kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Selanjutnya, masalah data independence atau kebebasan. Bagaimana kita mampu menciptakan di mana antara program aplikasi dan database pada keadaan terpisah, sehingga perintah-perintah dalam paket DBMS bebas terhadap database. Namun, perlu pula dipikirkan bagaimana bila ada syarat terhadap database yang ada. Misalnya seperti berikut ini. Syarat pengambilan uang tabungan bank adalah harus disisakan paling minimal sedikitnya yaitu 25.000. Syarat ini tentu saja dimasukkan dalam database yang dibangun. Namun, bagaimana bila suatu ketika syarat itu telah bergeser dari syarat 25.000 menjadi 50.000? Nah, di sini program aplikasi dan database yang telah dibangun haruslah diubah dan ini menunjukkan ketidakbebasan program yang dibuat terhadap database. Selanjutnya yaitu abstraksi data. Abstraksi data adalah sistem yang sesungguhnya tentang teknis bagaimana data disimpan dan dipelihara seakan-akan disembunyikan kerumitannya dan kemudian diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah dimengerti oleh orang awam. Ada 3 level abstraksi data yaitu level fisik, level konseptual, dan level pandangan pemakai. Yang pertama, level fisik adalah level abstraksi paling rendah yang menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Level kedua yaitu level konseptual. Level ini adalah level tinggi yang menggambarkan data apa yang disimpan dalam database dan hubungan relasi yang terjadi antara data. Level yang terakhir yaitu level pandangan pemakai, yang artinya level abstraksi tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Paket bahasa SQL yaitu Data Manipulation Language DML, Data Definition Language DDL, Data Control Language DCL, dan yang terakhir yaitu Transaction Control. Selanjutnya, Data Manipulation Language atau DML adalah bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasikan sebelumnya di dalam database. Dengan DML berarti akan mengambil informasi yang tersimpan di database, menyisipkan informasi baru ke database, menghapus informasi dari database. Secara dasar ada dua tipe DML. Yang pertama, prosedural yang berarti
membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu tipe non-prosedural, yang artinya membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Paket bahasa prosedural DML adalah DBase3, Foxbase, sedang non-prosedural DML adalah SQL, EBA. Oke, selanjutnya query. Bahasa query adalah pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi, merupakan bagian DML yang untuk pengambilan informasi, disebut query language. Contoh query language adalah select, bintang, from, dan nama tabel. Insert into, nama tabel, value. Update, nama tabel, set, where. Delete, nama tabel, where, condition. Selanjutnya itu DDL, Data Definition Language. DDL yaitu bahasa khusus untuk mendefinisikan pola atau skema database. Satu set perintah dalam DDL yang menspesifikasikan suatu terapan yang rinci dari pola database yang biasa tersembunyi dari user pemakai. Perintah dalam DDL adalah create, modify report, modify structure. Pengguna database ada tiga, yaitu database manager, database administrator, dan yang terakhir yaitu database user. Database Manager adalah satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpanan data low level dalam database dengan satu aplikasi program dan query yang diajukan ke sistem. Database administrator adalah orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem baik data maupun program yang mengakses data. Yang terakhir yaitu programmer aplikasi. Profesional komputer berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lainnya. Program-program yang disebut sebagai program aplikasi. Misalnya untuk perbankan, administrasi, akuntansi, dan lain-lain. Sinteks DML berbeda dengan sinteks bahasa komputer yang pada umumnya. Satunya yaitu casual user. Pemakai yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query. Setiap query akan mengajukan ke query prosesor yang mengambil dari perintah DML. Selanjutnya yaitu naive user. Pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Selanjutnya yaitu specialist user, yaitu pemakai khusus yang menuliskan aplikasi database tidak dalam kerangka data processing tradisional. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Computer Aided Design System, Knowledge Base Expert System, sistem yang menyimpan data dalam bentuk data yang kompleks, misalnya data grafik dan data audio. Materi yang kelima selanjutnya yaitu konsep database relasional. Database relasional pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Keuntungan database relasional ada dua. Yang pertama yaitu bentuknya sederhana, kedua mudah melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya, ada beberapa istilah dalam database relasional. Yang pertama yaitu relasi. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas artinya individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu atribut. Atribut yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga yaitu tuple atau record. Tuple yang artinya baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM,
nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Domain yang artinya kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima yaitu derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam dan terakhir yaitu cardinality, yang artinya jumlah tupel dalam sebuah relasi. Ini adalah gambarannya. Selanjutnya yaitu tentang relational key. Ada beberapa relational key. Yang pertama yaitu super key, yang artinya satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple atau relasi. Yang kedua yaitu candidate key, yaitu suatu atribut atau set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian dari entitas. Atribut dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga yaitu primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tabel secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Yang keempat yaitu alternate key, yang merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak pilih sebagai primary key. Yang kelima, yang terakhir yaitu foreign key, yang artinya atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditetapkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Ini adalah gambarannya. Selanjutnya tentang relational integrity rules. Ada beberapa, yang salah satunya adalah null. Nilai suatu atribut tidak ketuai dan tidak cocok untuk baris tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan mengisi atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Dua, entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Ketiga, referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Berikut adalah pengertian bahasa database relasional. Menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query lebih ditekan pada aspek pencarian data daripada dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional, Microsoft SQL Server, Oracle, dan Microsoft Access. Model data relationship. Model data merupakan kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas merupakan model data yang paling populer yang digunakan dalam perancangan basis data. Model entity relationship yang merupakan semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentuk ER yaitu entitas dan relation. Entitas sendiri merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Contoh-contoh himpunan entitas yaitu semua motor atau motor saja, dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja, dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja, dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Ini adalah gambaran himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari dan himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada entitas yang lain. Ini adalah gambaran diagram entitas ER. Diagram persegi panjang menyatakan himpunan entitas.
Diagram lingkaran atau elip menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key atau digarisbawahi. Diagram belah ketupat menyatukan himpunan relasi. Diagram garis merupakan sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Ini adalah gambaran contoh IRD. Tahapan pembuatan diagram IR. Tahap pembuatan diagram IR awalnya itu mendapatkan sebuah rancangan basis data. Tahap yang kedua yaitu tahap optimasi diagram IR, yaitu melakukan koreksi terhadap hasil tahap yang pertama. Langkah teknis tahap 1 yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut KAI, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, menentukan derajat kardinalitas relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-KAI. Derajat minimum relasi. Derajat kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi di antara himpunan entitas yang satu terhadap yang lainnya. Contohnya itu yaitu seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak belum belajar sepeda satupun. Contoh kamus data. Anak sama dengan nama, anak, alamat, nomor telepon. Sepeda, nomor sepeda, jenis sepeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.